Ada apa ini? Kita jadi bertanya-tanya loh. Ada apa sebetulnya di 4 pulau yang tiba-tiba saja dioper sama Mendagri Tito Karnavian ke Provinsi Sumatera Utara yang sekarang ini dipimpin sama menantu dari mantan Presiden Jokowi. Ada apa ya yang di sana itu kira-kira tidak diketahui publik? Terus kita jadi bertanya-tanya lagi, kenapa tiba-tiba saja gak ada angin, gak ada hujan, Mendagri Tito Karnavian nekat memindahkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Besar sama Mangkir Kecil dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara. Apa Pak Tito nggak kepikiran ya? Apa Pak Tito nggak berhitung? Dan apa Pak Tito nggak paham? Kalau kebijakan memindahkan wilayah sesuka hati ini justru bakal memicu ketegangan dan instabilitas politik di Aceh loh. Atau ya, jangan-jangan, nah ini mak jadi curiga loh. Kalau Mendagri Pak Tito, jangan-jangan nih loh, jangan-jangan memang mau bikin kisruh politik kita lewat keputusannya yang nggak peka itu. Lah, apa ini contoh terbaru gimana orang-orang yang masih setia sama mantan Presiden Jokowi berusaha bikin gaduh politik kita ini loh di tengah memanasnya dorongan buat menurunkan Wakil Presiden Gibran. Wah, ini ya saking nggak pekanya dan berbahayanya manuver yang dilakukan Menteri Mendagri Tito Karnavian ini. Sampai-sampai sekarang ini masalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Besar dan Mangkir Kecil langsung diambil alih sama Presiden Prabowo sendiri. Pijalnya itu. Ini emang lucu dan keterlaluan loh. Menteri-menteri yang mestinya membantu dan bikin tugas presiden itu jadi lebih ringan, ini malah sebaliknya. Mereka bikin tugas Presiden Prabowo itu loh malah makin jadi menumpuk dan rumit. Pak Prabowo yang baru saja loh mulai duduk manis di kursi presiden langsung harus turun tangan sendiri. Harus jadi penengah, harus jadi pemadam kebakaran gitu. Harus turun tangan nyelameti situasi yang udah keburu panas gara-gara Pak Tito. Wah, Jan. Lah, terus yang jadi menteri itu kerjanya apa nak ini? Malah nambah kerjaan presiden. Dan polemik 4 pulau ini juga membuat Pak SBY, mantan Presiden SBY, ikut bersuara loh. Pak SBY itu mengingatkan loh ya, bahwa perdamaian di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM itu loh, itu dengan pemerintah Republik Indonesia itu bukan terjadi secara tiba-tiba loh, tapi butuh waktu yang panjang dan bertahun-tahun. Makanya Pak SBY itu juga meminta Pak Presiden Prabowo untuk mengembalikan 4 pulau itu ke Aceh lagi. Dan yang bikin makin gerah ya, itu waktu rakyat Aceh itu mulai marah dan demo, yang disalahin malah netizen, yang dikriminalisasi malah warga yang ngomel di TikTok. Lah, Bobi Nasution yang notabene gubernur di provinsi yang menerima pulau, bukannya ngademin situasi loh, malah naik pitam dan baperan, ngunggah video netizen yang nyindir dia, terus bilang, cocoknya diapain nih orang? Loh, Mas Bobi, ini rakyat lagi marah karena ngerasa tanahnya diserobot. Ya wajar dong kalau ada yang ngomel. Emangnya rakyat harus tepuk tangan sambil nyanyi, selamat datang di Sumut, begitu? Ini bukan kompetisi pariwisata, Mas. Ini masalah harga diri. Dan lucunya lagi ya, Mas Bobi malah nawarin kelola bareng pulau-pulau itu. Lah, ini pulau atau sawah warisan, Mas? Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa gitu asal ngajak yuk bagi 2. Apa nanti kalau Aceh nolak, Sumut bilang, ya udah kita ambil semua. Aneh banget kan logikanya. Tapi
Memang dari awal udah terasa aroma aneh di balik keputusan ini. Aromanya itu udah aneh. Kenapa harus buru-buru gitu loh? Kenapa harus 4 pulau itu gitu loh? Dan kenapa sekarang? Apalagi katanya di pulau itu ada potensi sumber daya alam besar kayak migas. Nah loh, mulai tercium loh ini. Mulai tercium motifnya kan kalau kayak gini. Sekarang ya publik kan ya jadi curiga, jangan-jangan ini bukan cuma soal administratif, tapi ada kepentingan ekonomi dan politik yang diselipin. Nah, apalagi lo ya, yang melakukan adalah Mendagri Pak Tito, orang lama loh, yang jelas-jelas dulu loyal banget sama Pak Jokowi. Dan di sisi lain, yang menerima hadiah wilayah ini adalah menantu presiden sebelumnya. Lah, apakah ini kebetulan? Emak tuh kok ya nggak percaya sama kata kebetulan. Nggak percaya. Dan ini bukan satu-satunya kasus lu. Dulu waktu kasus Meikarta Mangkrak yang bertahun-tahun itu loh, siapa coba yang turun tangan? Ya Pak Prabowo juga. Truk odol ngerusakin jalan nasional. Siapa yang minta ditertibkan? Ya Pak Prabowo lagi. Bansos salah sasaran. Pak Prabowo kasih deadline 2 minggu. Lah, menteri lain pada sibuk tiktokan. Pak Prabowo sibuk beresin kerja. Ya ampun. Kalau semua ditangani presiden sendiri, yuk menteri-menterinya itu mana? Sibuk klarifikasi dan lempar tanggung jawab. Kamu tuh. Jadi sekarang ya, emak mau bilang, Pak Prabowo, kalau Bapak memang serius mau rawat negeri ini, tolong balikin 4 pulau itu ke Aceh. Biar nggak makin gaduh. Biar rakyat Aceh ngerasa dihargai. Dan biar rakyat Indonesia nggak merasa pulau bisa dipindah kayak main catur, pindah sana, pindah sini. Wah, yojo. Dan buat Pak Tito, istirahat aja dulu. Mungkin perlu waktu untuk merenung. Mungkin perlu ngitung ulang gitu loh, keputusannya. Karena kalau menteri malah bikin gaduh, ya buat apa? Dan buat Mas Bobi, mohon lain kali jangan reaktif toh. Jangan ngunggah video sindiran netizen terus nanya, cocoknya diapain? Wah yo jangan. Nanti rakyat malah jawabnya gini piye? Cocoknya diem aja dulu Mas. Nah piye jal nek ngono kuwi. Terakhir emak-emak mohon, jangan biarkan Aceh merasa diperlakukan semena-mena. Karena sekali mereka kehilangan kepercayaan, sulit untuk dipulihkan. Pulau itu memang kecil, tapi artinya besar. Itu harga diri, itu marwah.